Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin al-hadi minadh dhalal wa ala alihi wa sahbihi khairi suhbin wa al, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat yang hadir yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus kepada sahibul bait Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Maulad Dawilah yang malam ini mengundang kita semua untuk sama-sama membaca ayat suci Al-Quran, bertasbih, bertahlil, yang hadiah tersebut, yang pahalanya tersebut dihadiahkan oleh kita semua kepada almarhumah Al-Hubabah Sofiyah binti Muhammad Al-Haddad. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan pahalanya disampaikan kepada almarhumah, amin ya rabbal alamin. Disempurnakan majelis ini tadi dengan menuntut ilmu yang disampaikan oleh Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Dan malam ini kita dihadiri para tamu-tamu mulia kita, beliau Al-Habib Zain Ibn Al-Ustadz Hasan Baharun dan Habib Abdullah Al-Habsyi, Habib Abdul Qadir bin Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, dan segenap para habaib yang lain, para masyayikh, Syekh Samih Al-Kuhali. Semoga malam ini betul-betul menjadi malam yang penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya apa yang disampaikan Ustadz Taufik tadi cukup untuk kita semua mengambil pelajaran. Akan tetapi permintaan dari beliau Ustadz Abu Bakar, sebagaimana ulama mengatakan bahwa imtithalul amr khairun min sulukil adab, sebaik-baiknya adab itu adalah kita manut, nurut dengan perintahnya sahibul bait. Maka insyaallah Al-Fakir hanya ingin menambah sedikit dari apa yang telah disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inti yang tadi sama-sama kita dengar, manusia kelak itu dalam akhir hidupnya hanya punya dua pilihan, surga atau neraka. Dan kita nggak bisa golput hari itu, nggak milih, pilihannya cuma dua. Sebagaimana Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam Ainiyahnya beliau mengatakan, "Thummal masiru li jannatin wa na'imiha au harri narin wal adzabil afdha'i." Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tempat kembalian manusia itu cuma dua, surga dan penuh kenikmatannya, atau na'udzubillah neraka dengan penuh siksanya. Maka itu kita berharap agar insya Allah kita semua ini insya Allah masuk surga, amin ya rabbal alamin. Terus surga ini milik siapa dan neraka ini milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah menjelaskan dari ayat yang sudah kita hafal semua. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Neraka buat orang-orang kafir, orang-orang yang maksiat sama Allah. Kemudian surga, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Buat orang yang beriman dan taat itu surga. Jadi jelas surga milik orang beriman dan taat, neraka bagi orang yang kafir dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Diringkas oleh Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam Ra'iyahnya. Beliau mengatakan, hiyal jannatul khuldul ladzi taba nuzuluha liqaumin ata'ullaha fis sirri wal jahri. Rijalun kiramun 'azzamu haqqa rabbihim wa qamu fihi bihalatil usri wal yusri. Aqamu kitabullahi wastamsaku bihi wa bisunnatil gharra'i wal anjumi zuhri. Hudatul wara tuba liman ra'ahum aw jalasahum walau marratan minhu fil umri. Kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, itu surga, hiyal jannatul khuldu, yang kekal, bukan miliknya kaum manapun, bukan miliknya golongan manapun, tapi li qaumin atau Allah, untuk kaum yang taat sama Allah. Siapapun yang taat sama Allah tempatnya surga. Siapapun yang maksiat kepada Allah tempatnya neraka. Dan taat ini fi sirri wal jahri, mau di depan orang maupun sendiri. Kemudian Imam Haddad menyampaikan, contohlah mereka orang-orang mulia, rijalun kiramun, orang-orang mulia, para aulia di dunia, adzamu haqqa rabbihim, mengagungkan perintah Tuhannya. Wa qamu fihi fi halatil usri wal yusri, mau dalam keadaan sehat, mau dalam keadaan sakit, mereka tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, syaratnya aqamu kitabullah wastamsaku bihi, mereka betul-betul kenal Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, wa bisunnatil gharra, kemudian mengkaji, mempelajari, memegang teguh sunnah Nabi Muhammad SAW, dan mencintai al-anjumi zuhuri. Anjumi zuhuri kita tahu adalah mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu syarat agar kita mau taat kepada Allah, itu yang pertama kita kenal kitab dan sunnah. Kitab dan sunnah inilah yang disebut dengan ilmu. Gak akan pernah orang itu bisa dekat kepada Allah kecuali dengan ilmu. Nggak pernah, nggak mungkin. Al-Habib Attas Al-Habsyi punya kitab namanya At-Tadhkirul Mustafa wali auladihi wa ghairihim mimman istafahu wajtabah. Dalam kitab itu beliau mengutip perkataan Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, yang kita kenal seorang yang wali besar, yang sampai ziarah Rasulullah, salaman, mencium tangannya Nabi Muhammad, kita tahu itu Imam Ahmad Ar-Rifai. Dalam Ainiyah juga disebutkan. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai itu beliau berkata, dalam kitab itu disebut bahwa sesungguhnya thalathu khisalin man kunna fihi la yakunu waliyan illa idza tahharahu Allahu minhunna. Ada 3 hal yang kalau itu ada di hati seseorang atau ada dalam perbuatan seseorang, niscaya dia nggak mungkin jadi wali kecuali setelah disucikan dari 3 hal ini. Ini kita buat diri kita. Jadi kita kalau nggak punya 3 hal ini, jangan ngaku wali, sudah nggak mungkin. Jangan perkataan Imam Ahmad Rifai ini buat kita ngetes orang. Oh, ini orang bukan wali. Kata Imam Ahmad Ar-Rifai syaratnya begini, bukan kita menunjuk orang tapi buat diri kita. Berarti kalau kita ini nggak punya sifat ini, nggak mungkin wali, nggak mungkin kita orang soleh. Apa 3 sifat itu? Yang pertama kata beliau, al-humuk. Humuk itu dangkal ilmu agama. Itu bahasa halusnya. Rada kasar sedikit, bahlul. Nggak ngerti agama, nggak belajar, nggak tahu fikih, nggak tahu syurutus sholah, nggak tahu arkanus sholah, nggak belajar safinatun najah wala sulamu taufik, nggak ngerti akidah, nggak ngerti asma'nya atau sifat-sifatnya Allah, nggak kenal Nabi Muhammad SAW. Ini humuk. Orang yang seperti ini naudzubillah nggak mungkin jadi wali. Syaratnya orang mau jadi wali itu punya ilmu. Kalau kita nggak mau nuntut ilmu, malas untuk nuntut ilmu, sudah nggak mungkin. Apalagi cuman modal ziarah para aulia terus pengen jadi wali. Yang diziarah itu dulu jadi wali gara-gara ngaji, nuntut ilmu. Lah kita mau instan, nggak taklim ziarah mau jadi wali, nggak mungkin. Hadirin, jadi wali, jadi dukun yang mesti ya.
Makanya al-humuk ini nggak mungkin ada. Dalam kitab tafsir Thabari itu disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam, beliau mengatakan, alajtu mardha fasyafaituhum biidznillah. Saya obati orang-orang sakit dan sembuh dengan izin Allah. Abra'tul akmah wal abros biidznillah. Aku obati orang yang kena belang, ya, orang yang kena belang di kulitnya. Alajtul mauta fa ahyaituhum biidznillah. Orang mati aku obati bisa hidup. Tapi kata Nabi Isa, wa alajtul ahmak wala aqdiru ala islahih. Saya ngobati orang bodoh angkat tangan. Bayangkan, apalagi ustadz. Nabi Isa itu tidak bisa. Apalagi ustadz. Nabi Isa angkat tangan. Terus ditanya, mal ahmak ya Nabi Allah, siapa orang yang bodoh tersebut? Nah ini kata beliau, al-mu'jib bi ra'yihi wa nafsi. Orang bodoh ini orang yang tidak mau belajar, merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki. Akhirnya semua orang disalahkan. Na'udzubillah min dzalik. Al-Imam Sahal Tasturi, beliau ditanya ketika beliau mengatakan ma'usiyallahu bi ma'siyatin asyad minal jahli. Nggak ada maksiat yang lebih parah dari orang yang nggak ngaji, nggak nuntut ilmu. Nggak ada yang lebih parah dari itu. Jadi yang namanya orang nggak mau ngaji, dangkal ilmu agama itu maksiat. Ya seperti orang minum khamr, ya seperti orang zina, itu maksiat. Kemudian ditanya, ata'rifu syai'an asyaddu min dzalik? Apakah kau tahu ada penyakit yang lebih parah dari itu? Ada. Apa itu? Al-jahlu bil jahli. Bodoh tapi tidak tahu kalau dirinya bodoh. Wah, ini musibah. Ini namanya bodoh kuadrat. Tidak ngerti tapi tidak mau belajar. Kata beliau, ya suddu baba ta'allum. Orang kalau sudah seperti itu, pintu ngaji, pintu nuntut ilmu tertutup. Ini merasa dirinya itu punya ilmu. Maka itu hati-hati hadirin. Jangan sampai dangkal ilmu agama. Belajar, tuntut ilmu. Karena ilmu itu syarat utama untuk menjadi orang ahli surga, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kata beliau Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, al-ujub. Orang yang takjub dengan dirinya, yang sombong. Waduh, orang sombong ini sudah orang yang nentang Allah. Orang sombong ini sudah penyakit yang paling berat. Iblis di surga aja gara-gara sombong diusir. Apalagi yang demo Arab. Di surga ini diusir. Sampai kata Sidi Imam Ahmad Al-Rifai mentakib perkataan tersebut, beliau mengatakan apa? Lau abadal abid wa fi qalbihi dzarrah minal kibri fahuwa min a'da'illahi wa rasulih. Kalau orang itu sudah ahli ibadah, ahli qiyamul lail, ahli puasa, ahli sedekah, tapi hatinya sombong, dia musuh Allah, musuh Rasulullah. Saya waktu membaca kitab itu, ya Allah, yang ahli ibadah sombong itu musuhnya Allah dan Rasulnya. Gimana yang sombong gak ahli ibadah? Ahli maksiat sombong, na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita punya sifat sombong, ujub dan lain-lain, karena ini sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Terakhir kata beliau, al-bukhul, pelit. Orang pelit. Orang pelit ini na'udzubillah. Loh, saya ini kadang mikir, kenapa orang pelit itu hina? Padahal kan uang-uangnya dia yang nyari, dia yang repot, dia yang usaha. Mau disedekahkan, mau tidak, mau dibuang ke sampah uangnya. Kenapa kok begitu hina? Al-Imamul Ghazali dalam Ihya, beliau mengatakan, masalahnya bukhul, orang pelit itu yang membuat dia betul-betul dibenci oleh Allah, karena orang pelit itu adalah hakikatnya ragu dengan akhirat. Orang karim, orang yang dermawan itu orang yang yakin dengan akhirat. Orang sedekah, dia sedekahkan banyak. Kenapa? Karena dia tahu ini nggak hilang. Dia akan menuai nanti panennya di akhirat. Makanya orang dermawan itu mulia karena di akhirat panen. Orang pelit itu merasa uangnya itu kalau dihamburkan, disedekahkan, hilang. Berarti dia nggak yakin dengan akhirat. Ini loh yang parah.
Na'udzubillah, orang pelit itu betul-betul dibenci oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad tentang bagaimana kedermawanan beliau. Rasulullah ini Masya Allah hadirin, nggak ada ma ra'aitu ahadan ajwad min Rasulillah. Saya nggak pernah lihat ada orang loman dermawan seperti Rasulullah, itu nggak ada. Sampai diriwayatkan karihil mursalah, seperti angin topan kalau keluarin duit cepet. Masya Allah. Kalau kita sebaliknya, keluarnya sumuk, nggak keluar, masuknya angin topan. Kalau ngelihat duit, Masya Allah, halal haram subhat semuanya disikat. Tapi keluar setengah mati. Na'udzubillah. Ini pertama bukan sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itu hati-hati hadirin. Orang pelit itu semuanya benci. Temennya nggak seneng, istrinya belengat, ya, anaknya ya gitu juga, semuanya. Tetangganya nggak seneng, semuanya nggak seneng, orang semua menjauhi. Itu adalah nasibnya orang yang kikir. Saya baca kitab Sa'ad Imam Sya'rani Tanbihul Muqtarin itu disebutkan bahwa di surga Allah itu ada platnya, ada tulisannya. Nanti di surga itu ada tulisannya. Apa tulisannya? Di surga itu tulisannya ana haramun ala kulli bakhilin wa murain. Saya ini haram. Jadi kalau pom bensin kan ada no smoking. Ini surga ada tulisannya no medit. Bukholak dilarang masuk, orang pelit dilarang masuk, orang yang riak dilarang masuk. Maka itu belajar untuk kita menjadi orang yang dermawan. Ya, ada orang yang Masya Allah, orang semuanya disuruh dermawan, tapi dirinya Masya Allah jadul bukhul, mbahnya medit. Orang dituntut untuk dermawan. Ini biasanya ustadz semua disuruh sedekah, dia amplop masuk nggak pernah keluar. Kalau saya alhamdulillah amplop yang masuk semuanya keluar, amplopnya, dalamnya ada terus. Ya. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, 3 sifat ini tidak mungkin jadi wali. 3 sifat ini jauhkan kita dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, menambah kedekatan diri kita kepada Allah dan Rasulnya, dan semoga majelis ini nantinya akan mendekatkan kita dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.